Ini sungguh sangat memprihatinkan dan bisa menjadi pembelajaran bagi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana tidak? Hutang negara Sri Lanka yang gagal bayar itu senilai 732 triliun, sementara hutang Indonesia per Februari 2022 itu di angka 7.000 triliun lebih. Sekali lagi 7.000 triliun lebih. Kalau Sri Lanka hanya 732 triliun. Nah, kemudian utang Indonesia sebelum bulan Februari itu di bulan Januari 6.000 triliun lebih. Jadi ada kenaikan sebulan itu yang cukup signifikan atau bertambah cukup drastis, yaitu di 95,43 triliun tentang waktu sebulan. Nah, tentu pemimpin negara ini harus mengambil pelajaran, walaupun berbeda kasusnya dengan negara Sri Lanka, tapi tentu Indonesia harus kemudian mengantisipasi jangan sampai kejadian di negara Sri Lanka terjadi juga di negara Indonesia. Jadi dari konstruksi berpikir seperti itu sebenarnya Jokowi sedang menyatakan Indonesia memang sedang dalam posisi tidak berdaya dengan utang luar negeri karena sudah tahu terjebak. Lalu apakah dengan begitu akan datang? Jokowi akan bilang, welcome to Indonesia. Nah, ternyata Indonesia angkanya kalau tier 1 definisinya sama udah 27%. Kalau tier 2 dalam pengertian yang luas itu udah 2,6%. Batas amannya itu 20%. Kita ini sudah tidak aman. Di grafik ini jelas sekali ya, kewajiban membayar hutang pokok dan bunganya makin besar. Lah kok bisa? Kok bisa Menteri Keuangannya bilang aman-aman? Amannya di mana? Ya kan? Ini kredit itu kan kapasitas membayar. Kapasitas membayar kita itu udah susah. Tagar NKRI bangkrut trendy. Yuli Reborn. Negara bangkrut bukan karena subsidi tapi maraknya korupsi. Terkini.id. Tagar NKRI bangkrut menjadi trending 1 di media sosial Twitter pada Jumat 15 Juli 2022. Trendingnya tagar NKRI bangkrut ini diisi oleh ribuan cuitan warganet yang menyertakan tagar ini. Hingga kritikan-kritikan pedas terhadap pemerintah pun menghiasi tagar ini. Seperti warganet Yuli Reborn yang dalam tagar ini menyebutkan penyebab negara bangkrut bukan karena subsidi tetapi karena maraknya pejabat koruptor. Negara bangkrut bukan karena subsidi atau rakyat tapi karena maraknya korupsi para pejabat. Tagar NKRI bangkrut, tagar NKRI bangkrut, tweet Yuli Reborn. Tingginya kasus korupsi di Indonesia membuat posisi Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara berdasarkan indeks persepsi korupsi. Sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat negara mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Selain Yuli Reborn, warganet Darkbuster pun terus meramaikan tagar NKRI bangkrut dengan cuitan kritisnya. Menurut Darkbuster, masyarakat yang masih memiliki kewarasan tentu akan mengkritisi segala kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Terlebih menurutnya, harga kebutuhan melambung tinggi yang semakin menekan ekonomi rakyat. Masyarakat yang masih pada waras pasti memilih atau berisik. Mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini hanya menyusahkan rakyat saha dengan kenaikan harga-harga bahan pokoknya yang masih tebal dan ogah untuk mengkritisi pemerintah. Sepertinya kejiwaan kalian perlu diperiksa. Tagar NKRI bangkrut, tweet netizen Darkbuster. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi mengalami resesi ekonomi. Hasil survei Bloomberg
mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat 14 dari 15 negara Asia yang memiliki potensi besar mengalami resesi ekonomi. Kendati demikian, Menku Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan terlena dan akan tetap waspada dengan segala kemungkinan yang mengancam dan akan mengarahkan semua instrumen kebijakan. Kami tidak akan terlena, kami tetap waspada, kata Menku Sri Mulyani pertemuan G20. Dengan peringkat yang menduduki Indonesia, survei Bloomberg mengatakan kemungkinan resesi ekonomi untuk Indonesia sebesar 3%, jauh dari Sri Lanka dengan potensi 85% dan menduduki peringkat pertama. Dilansir dari akun Twitter @yuliribor, terus hebatnya di mana? Tagar NKRI bangkrut, NKRI bangkrut. Berikut komentar dari warganet. Hebatnya negara besar dan kaya dibuat bangkrut, itulah hebatnya. Yo bisa yo otaknya dipakai gagak. Emang pernah sukses? Ujar Sabrina. Lu ngomong NKRI bangkrut tapi lu masih betah jongrol di NKRI. Pindah sono lu biar ngurangin subsidi dari NKRI. Cuma Indonesia inflasi terendah, yang bilang bangkrut uang pekok. Indonesia teraman dari semua negara. Wong goblok bilang bangkrut WKWK, ujar Bin Boros. Hebatnya bisa buat gerombolanmu kaing-kaing sampai bangkrut hidupmu. Mereka teriak, mereka protes, tapi kalau ada BLT mingkem, hoax. Hebatnya disitulah. Mungkin Anda bisa menanyakan kepada Husnul, ujar wong sepele. Ayo ramaikan. Ndak yo ndak tahu, tanya saya. Mumet. Tapi kamu masih menikmati subsidi dari negara kan? Lo pernah sekolah nggak sih? Kok sudah lo pernah gitu banget? Ujar Rawa Ronte. Raja paksa sudah, mundur Raja Kibul. Kapan mundurnya? Tinggi ganti presiden yang belum. Sesuai janji awal, meroket kak. Masih belanja di mall, mobilnya negak pertalit. Weekend liburan ke Singapura, terus keluar-keluar Indonesia hancur, mingkemu soplak, ujar Budi. Hebatnya bisa bubarin teroris bungkam pengasong agama. Tambah hancur, bersyukur masih bisa tidur pakai AC, makan enak, kemana-mana pakai mobil, masih bisa liburan. Mau gimana lagi? Emang sih enak bayar hutang asal riwet di balai gak tukang hoax ma Abu Jahal, ujar kucing. Di Jepang, pejabat atau petugas yang gagal menjalankan petugas merasa sangat malu sehingga melakukan harakiri. Kalau ruwet Indonesia bikin pencitraan, foto-foto dan penantang-penenteng cengar-cengir tak tahu malu, ujar drama. Hebatnya tuh bikin kadrun sengsara 10 tahun, kasihan. Utang banyak pasti buat keperluan, sekarang tinggal itu aja. Utang beberapa, pakai untuk keperluan beberapa, cuma cari itu aja yang ribet, ujar Taufik. Bikin tol, ujung-ujungnya dijual dengan harga yang lebih murah. Tukang obral janji dan tukang obral proyek, akhirnya APBN jebol karena hobinya utang. Dan elu hebatnya di mana? Ujar Meo. Coba jelaskan NKRI bangkrutnya di mana? Hebatnya masih ada bisa bayar booster buat menaikkan tingkat kepuasan segalanya. Jadi netizen aja beradab, apalagi jadi pejabat negara, hasilnya bukan hancur lagi tapi lebur. Up, ujar Musafir. Bu, urus aja rumah dan anak-anak, gak usah ikut nimbrung urus negara. Level ibu gak sampai bu. Terus hebatnya lo di mana? Dengan menyebar berita sampah tanpa data yang jelas seperti itu. Sudah merasa hebat kah? Lo pasti hebat, jadi continue konsultasi ke presenter dulu baru keluar-keluar di sini, ujar Sien. Hebatnya masih bertahan dan kuat menghadapi kenyataan. Mau tahu hebatnya di mana? Ujar Astra. Bu, kalau posting itu banyak baca dulu, biar gak memalukan. Ibu jadinya sangat bodoh dan konyol. Subsidi untuk BBM itu besar sekali.
Selama ini ibu menikmati subsidi gas, LPG, bahan motor dan lain-lain, dicabut di mananya. Duh kasihan bodohnya, ujar berjihad. Hehe, kebelet ya. Hebatnya emang semua embong masih percaya dan wah, ujar Daun Elus. Goblok, emang negara minta duit lo, emang negara suruh bayar utang, gak suka di NKRI, sana lo ke Yaman. Kamu manusia tak bermoral dan tidak tahu berterima kasih. Belum jangan dipiara ya, ujar Dewi. Halah, intinya ingin Pak Jokowi turunkan. Munafik masih hidup di Indonesia aja lu, nikmati semua anjing. Turunkan rezim laknatullah. Seneng ya kalau negara sendiri bangkrut, waras neng. Hebatnya kamu masih bisa makan, bisa beli minyak beras, bisa liburan, bisa dapat bansos. Masih kurang hebat, ujar Mas Bey. Disitulah hebatnya saat hancur negeri cuma dalam 2 periode. Tenang, masih ada 11.000. Waduh, ada tagar NKRI bangkrut, sudah diambah pintu. Pejabat mana mikir kalau NKRI bangkrut. Drun cangkemmu loro, hebatnya di kibulnya, ujar Joko. Kadrun itu mah kayak gini, ujar WN. Hebatnya Pak D sudah bikin rakyat sejahtera, kata Tim Buser. Apakah hidup kamu susah? Coba kerja yang giat lagi, coba gagal lagi. Bunuh diri aja. Kasih tahu nggak ya? Walah sok bijak, taruhan sama gue, ayo siapapun presidennya, Indonesia bakal tetap gini-gini aja, yakin gue. Gue gak maksud bilang Indonesia gak akan pernah maju, cuma gue gak suka aja lu cuma nyalain presiden. Lo kira mewujudkan semuanya bisa segampang nuang air dalam gelas, ujar Akto. Ama Jokowi ayah dah gini. Gimana nanti ama Puan Maharani, Anies Baswedan yang mau nyalonin presiden tahun nanti? Jadi masih percaya ayah Jokowi? Hanya otak sungsang yang bilang hebat, ujar Bre. Ngibulnya lah. Hebatnya bila bapakmu yang pimpin langsung miskinin orang. Hebatnya ditutup Buser RP. Hebatnya nyari alasan, ujar Caca. Hanya warga negara goblok, gak pendidikan dan cacat otak yang ingin negaranya bangkrut. Hebatnya bisa ngumpulin yang bergelar sarjana S1, S2, S3, dan PhD, dokter bahkan profesor dengan kicauan mereka. Apalagi kita rakyat ini, ujar Sultan. Para embong baper, dikiranya juragannya sakti bermandraguna. Presidennya suruh mundur. Apa iya subsidi dah dicabut? Aku beli bensin masih 7.000. Pengiriman opini dengan narasi yang variatif hanya mendasarkan suka dan tidak suka bukanlah hal yang menarik. Analisis itu penting, juga literasi yang cukup agar pikiran kita lebih arif menyikapi sebuah permasalahan hidup apapun. Salam NKRI. Akar kebodohan ini sebenarnya ada di rezimnya, ujar Lilo. Hebatnya tetap 2 periode. Kalau bisa 3 periode, yuk lanjut lagi biar pendukungnya makin senang, ujar Franke. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.